Halo guys, balik lagi bersama gue sini. Di video kali ini saya akan mereview website pribadi saya. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan uh, tentang website pribadi saya. Nah, jadi di sini yang pertama kali saya akan jelaskan itu tentang pada bagian navbar. Oh ya, di sini saya menggunakan Bootstrap 5 untuk framework. Oke. Ya, seperti yang kita tahu kalau kita menggunakan Bootstrap itu kan kita harus ngasih link ini, link dari Bootstrapnya. Dan juga di sini saya juga menaruh link style CSS karena saya juga ada yang saya atur di CSS untuk bagian warna dan lain-lain. Oke, nah kita masuk pada bagian navbar. Nah, bagian navbar ini saya mengambilnya langsung dari Bootstrap, cuman ada sedikit yang saya ubah. Saya mengambil dari Bootstrap di bagian navbar. Nah, di sini saya mengambil dari Bootstrap atau bagian akbarnya, bukan yang ini, saya ambil satu lagi kalau nggak salah. Yang ya, saya mengambil dari bagian ini, cuman ada beberapa yang saya hilangkan seperti tanda search ini saya hilangkan dan ada yang saya tambah. Yang pertama itu yang saya tambah itu pada bagian nav ini dapat kita lihat di sini ada MT4. Ini apa ini? Sorry. Di sini ada MT4 yaitu margin top 4, biar posisinya itu agak turun jadi nggak terlalu mepet sama bagian atas gitu kan, dia agak lebih rapi gitu. Nah, kemudian di sini pakai padding 3. Di sini saya membuat round 5. Round 5 ini biar bentuknya itu bulat gitu, di ujungnya ini berbentuk bulat nggak kotak deh. Nah, kan itu berbentuk bulat, tidak kotak. Nah, kemudian di sini saya tambahin lagi glass blue ya. Nah, berglass blue karena nanti ini bakalan saya ubah di CSS untuk warnanya, ada yang saya racik-racik lagi di CSS. Nah, untuk di bagian sini ya, yang bagian linknya ini saya menaruh beranda. Jadi ini agar jika misalnya nih beranda siapa di sini tagar tentang saya ini, agar misalnya nanti kita tekan cara tentang saya itu langsung ke bawah di bagian tentang saya, kerja langsung dia ke scroll pengamal kerja beranda, langsung dia ke bagian berandanya. Jadi seperti itu. Nah, apa tadi? Oke. Jadi itu fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke Jametron atau di sini beranda ya, kita masuk ke beranda ini kan. Nah, agar dia tadi kalau ditekan langsung terus scroll ke beranda, langsung terus scroll ke apa, itu dia menggunakan section ID. Section ID kita tulis beranda, baru di sini juga harus beranda. Ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam penulisannya, nggak boleh ada typo karena harus sama persis sama yang di sini. Nah, untuk bagian sini saya menggunakan Jametron, tapi tadi kan kita pakai Bootstrap 5. Nah, Jametron ini tidak ada lagi di Bootstrap 5. Jadi saya harus kembali ke Bootstrap persilaman ya. Nah, di sini saya bawaan dari Jametron ini. Tapi sini saya apain lagi. Di sini saya menggunakan Jametron Text Center dan margin top 5. Jadi itu biar semua konten itu otomatis ke tengah dan jarak ke konten yang atas itu sekitar 5. Margin top itu apanya, batasnya seberapa jauh gitu, jadi nggak terlalu rapat sama konten yang di atas. Oke, di sini ini kan fotonya bulat ini kan. Di sini agak fotonya bulat, saya menggunakan
rounded cycle, jadi fotonya itu bakalan bulat. Kemudian saya menggunakan border, ini semua dari bootstrap ya, banyak saya ambil dari image di bagian bootstrap. Nah, object fit cover ini agar foto kita tuh nggak gepeng waktu dia menjadi bulat gitu. Oke, di sini, nah ini, kemudian kita kayak ini gimana sih buat media sosial ini gini kan. Nah, oh ya, ini dulu ya saya jelaskan, ini panjangnya kan beda nih. Nah, jadi untuk panjang beda itu diaturnya di sini. Nah, yang ini saya menggunakan W75 yang dimana lebarnya itu 75% dari total seluruh layar gitu kan. Sementara yang satu lagi tuh kalau nggak salah itu 25% yang ini. Ya, itu 25%. Nah, ini nampak nih. Dah. Kemudian di sini saya akan jelaskan nih kayak mana ini meletakkan media sosial kita ini. Kalau saya klik ini langsung ke media sosial saya gitu. Kalau saya klik TikTok ini langsung ke TikTok saya. Jika saya klik Instagram tadi itu langsung ke Instagram saya. Nah, ini langsung ke akun TikTok saya dan ini langsung ke akun Instagram saya juga. Nah, caranya itu kita menggunakan tag href. Nah, kita masukkan ini di href nya ini, link yang akan dituju itu, oh ini Instagram dulu ya. Oh iya. Ini kita masukkan dulu https Instagram, baru kita masukkan username kita. Nah, di sini kita membuat target blank ini agar pada saat orang mengunjungi ini situs Instagram ini, dia tidak keluar dari halaman kita gitu, tidak menutup halaman kita. Untuk logonya di sini, untuk logo Instagram, logo TikToknya, Instagram, logo TikTok, ini saya mengambilnya di Icons 8. Jadi di website Icons 8 itu kita bisa ngambil berbagai icon, mulai dari icon WhatsApp, icon Facebook, dan lain-lain itu secara gratis dan udah terhapus itu latarnya. Jadi kita tinggal mencarinya aja. Kita bisa mau nyari apa nih? Saya mencari logo logo WhatsApp. Ini langsung muncul ini. Jadi kita tinggal download saja. Jadi saya menggunakan icon 8 untuk uh, menampilkan logonya ini. Nah, kita masuk di tentang saya sekarang ya. Oke, kita masuk di tentang saya. Jadi tentang saya ini, saya menggunakan salah satu fitur di Bootstrap yaitu grid, grid system. Jadi kita lihat dulu codingannya ini ya. Ini kan oke ini. Nah, ini di div class row-nya ini. Nah, dalamnya itu kan ada kolom nih. Ini Alex Center nih, Alex Center ini berada di tengah-tengah gitu. Nah, ini kan ada kolom ini kan. Call 12, call MD4. Nah, jadi gini, itu untuk ngedeteksi layar kita gitu kan. Nah, kalau misalnya webnya ini dibuka dari HP, maka dia akan menggunakan call 12. Jadi foto sama teks itu bakal makan layar itu full dari kiri ke kanan. Jadi dia bakalan atas bawah. Tapi kalau misalnya dia buka di laptop, dia akan menggunakan call MD4. Nah, jadi dia nanti bakalan makan 4 porsi layar doang. Jadi bakal ini kan teksnya apa porsinya? Jadi bakal terbagi dua seperti ini. Nah, jadi seperti itu saya menggunakan di Jamatron yang namanya grid. Nah, sini kita cari juga kok gimana contoh grid itu.
Nah ini, seperti inilah contoh grid nih. Nah tuh. Nah saya ngambil yang bagian seperti ini. Jadi kita tinggal atur kolom itu berapa. Oke. Kita lanjut ke bagian pendidikan ini ya. Ini saya menggunakan cards. Saya menggunakan cards. Ini bawaan dari Bootstrap juga. Ada juga di Bootstrap kita dapat mencari cards. Nanti dia bakal munculnya seperti ini. Tapi ini ada saya sedikit melakukan perubahan pada bagian cardsnya ini ya. Jadi kita tengok di bagian div class row G0H100 ini. G ini maksudnya tuh gutter ya. Jadi gutter ini 0. Jadi buat ngilangin spasi gitu lah antara gambar sama teksnya itu. Nah, jadi gambar sama teksnya itu kayak jadi macam nyatu gitu, macam gak ada pembatas gitu loh. Nah, terus sini kan saya pakai call lagi kan. Nah, call az ini saya pakai lagi. Itu maksudnya itu nanti di layar laptop dia besar, jadi kartunya itu berjejer dua ke samping gitu. Nah, ya kalau misalnya nanti layar itu misalnya buka dari HP lah, layar mengecil kan. Nah, nanti itu otomatis ke bawah tuh nanti. Jadi di sini ya udah, ini tinggal saya ubah-ubah dia kan. Fotonya di samping. Sama kayak tadi lah, kayak yang bagian ini biar fotonya ke samping. Saya buat gitu. Nah, ini saya tinggal mengcopy dari sini ke sini. Saya buat lagi, saya duplikat aja lagi karena kan tetap sama gitu kan. Karena udah saya rombak kan, ya mungkin saya tulis ulang lagi, saya rombak-rombak lagi udah. Langsung saja saya giniin, saya duplikat karena udah saya rombak kan. Dari bootstrapnya saya ubah-ubah biar dia jadi seperti ini. Nah, ini untuk efeknya ini nanti di CSS akan saya jelaskan nih, hovernya nih. Oke, sekarang kita masuk ke pengalaman kerja. Sebetulnya yang pengalaman kerja ini sama sih kayak di bagian pendidikan ya. Gak ada bedanya sih ini. Ini sama aja. Nah, yang di bagian ini pengalaman kerja kan. Ini pakai ID juga ya biar terhubung gitu. Ya sebenarnya sama aja kayak tadi tuh. Call 12, call S6, gutter 100, H100, apa gutter 0, H100 ini sama aja. Ya sama kayak macam mana saya buat pendidikannya, begitu juga saya membuat bagian pengalaman kerjanya ini. Nah, kita masuk project saya ini, gunakan kartnya ini berdiri dia kan. Nah, masuk di project saya. Jadi untuk bagian project saya ini saya menggunakan standarnya dari Bootstrap, tidak ada saya ubah-ubah kecuali bagian warna doang nanti saya ubah kan. Dimana kartnya ini berada di atas card EMG top ya. Oh, tadi ini kan dia tuh dia kan di sebelah gitu kan karena. Nah kalau yang ini tuh cardnya apa, EMG-nya itu berada di sebelah dia, tidak di atas gitu. Kalau dia standarnya dari Bootstrap itu dia di atas kayak gini. Salah. Nah kalau standarnya itu ya gini memang, cuman saya ubah lagi kayak tadi yang saya jelaskan. Jadi gambarnya dia ke samping, jadi gambar kartnya ini saya buat ke samping dan ya, jadi seperti ini saya buat label ke samping. Nah, jadi kemudian oh sorry ini apa ini, ini ini kan kita menggunakan
yang bawaan bootstrap standar gitu kan. Oke, ini siapa yang ngechat? Nah, jadi ini nanti dia itu kan ini ada nih div call md4 ini. Nah, jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3 nih kan. Nah, jadi kartu ini bakal sejajar 3 baris. Tuh, 2 3. Itu kalau rasakan misalnya kalau 6 itu berarti dibagi apa 12 bagi 6 berarti 2 kan. Nah, kalau 3 ada 4. Ya itu pembagian gitu sih. Nah, jadi di sini saya pakai juga class flexbox dari Bootstrap juga. eh jadi biar dia itemnya di tengah gitu. Jadi ikonnya itu sama teksnya itu rapi gitu, dia nggak perlu diatur-atur lagi gitu, jadi sejajar gini. Ini kan sejajar kan. Nah, jadi untuk project ini saya inilah website rental mobil korporat yang sudah saya buat. Itu masih bagian apa ini untuk apa website rental mobil ini saya untuk entrepreneur saya, tugas entrepreneur saya. Itu udah hampir jadi sih websitenya, memang udah mulai berjalan banyak fungsinya. Kemudian ini website penjualan spare part motor sederhana. Ini waktu saya awal belajar menggunakan Bootstrap. Tapi di sini ini juga bakal saya berikan project pribadi saya kalau mau saya selesaikan. Dan ini kayak membuat halaman logis sederhana, hanya HTML dan CSS, tidak menggunakan Bootstrap. Nah, untuk bagian footer, nah ini sama nih, ini untuk bagian iconsnya ini saya mengambil dari icons 8 juga. eh Kita kan di icons 8 dia. Tinggal download saja sih, lebih mudah. Ini dari icons 8, chapter ini saya kasih jarak juga. Nah, di sini sama nih. Di sini saya menggunakan row juga nih bagian footer. Mana dia? Ah, I like item start. Jadi footer ini saya bagi menjadi dua sisi ya. Nah, ini untuk bagian kontak. Di sini ini dia image type nih. Untuk bagian kontaknya, dan ini untuk bagian volume-nya. Jadi saya bagi dua itu kan call 12, call MD6. Jadi 12 dibagi 6. Jadi sisa dua kolom. Jadi untuk bagian kontak itu sebelah kiri dan bagian volume itu sebelah kanan saya buat. Nah, kalau ini memang di tengah-tengah deh ya. Tapi saya atur jarak. Nah, eh, mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan dari website yang saya buat ini. Eh, oh iya, CSS belum saya jelasin ya. Jadi sebelum nutup body ini jangan lupa kita tambahkan script apa nih? Script JavaScript ini. Itu harus kita tambahin ya. Biar tombol navigasi yang ini tombol navigasi ini sebenarnya dia kalau mengecilin ya. Nah, ntar tuh agar dia berfungsi seperti ini. Makanya saya pakai script itu. Itu untuk kalau kita misalnya membuka website ini dari HP. Oke, sekarang kita masuk ke bagian CSS-nya ya. Astagfirullah. Untuk bagian CSS-nya di sini bodinya ini saya menggunakan warna biru dongker ya, biru tua gitu. Jadi biru dong sesuai warna laptop yang saya pakai ini.
Jadi warnanya itu biru-biru gelap dan teksnya berwarna putih. Nah, ini untuk yang tadi saya jelaskan kenapa saya membuat kelas shadow blue. Nah, itu agar saya itu ingin membuat box apa shadow boxnya ini, shadownya ini itu berwarna biru. Nah, tapi ada yang perlu kita atur ini. Kenapa saya pakai important? Karena kan yang penting kita tahu tuh Bootstrap itu udah membawa CSS bawaannya sendiri gitu kan. Nah, jadi agar CSS kita ini yang terpakai bukan yang dari Bootstrap ini, itu kita menggunakan important. Jadi itu menandakan kalau CSS yang inilah yang dipakai. Karena important ini kan kalau dalam bahasa Inggris itu artinya penting gitu. Penting ya? Ya. Jadi inilah yang dipakai, ini yang diutamain. Nah, sama ini semua saya pakai important important. Jadi untuk apa CSS bawaan dari Bootstrapnya itu nggak bakal berpengaruh gitu ke sini. Nah, kemudian di sini navbar glass blue ya, ini biar ada efek-efek kacanya. Jadi untuk navbar glass blue ini saya menggunakan background itu linear gradient gitu. Jadi dari biru tua gitu kan, tuh berpindah dia ke biru muda. Nah, kemudian ini bordernya ini cuma 1 pixel gitu, garis putihnya itu cuma 1 pixel, jadi kayak transparasinya gitu. Nah, transparasinya kan 20% ini. Ini untuk membuat efek kacanya sama dia kayak itu tadi. Ini untuk perubahannya ada dari biru tua ke biru muda. Sama ini juga ini. Nah, ini untuk transisinya gitu kan. As in out. Dia kan jadi eh, melambat di awal, cepat di tengah, melambat di akhir gitu. Ini untuk transisinya ya di bagian navbar gitu kan. Jadi dia nanti bergeraknya seperti ini. Ini untuk transisinya aja sih. Nah, ini dia begini jadi deh. Itu warna kuning kan, ini putih nih. Ini kan putih nih. Putih kan jadi kuning deh. Kuning kemasan gitu. Nah, kita masuk di card glass blue. Ini sama aja seperti tadi. Akhirnya ini saya ambil lagi tuh biar gak ngetik-ngetik lagi gitu kan. Saya ambil biar dia sama gitu. Nah, ini untuk colornya. Nah, jadi warnanya deh kan. Nah, tapi di sini untuk bagian cardnya itu ada transisinya juga sama kayak tadi. As in out juga. Tapi sini box shadownya pun juga dibuat seperti itu ya. Ini waktu ditekan seperti ini, tuh back shadownya kan nggak nampak, itu hilang. Nah, untuk membuat efek jadi seperti ini. Sama nap item juga, nap baru tadi saya buat seperti itu. Nah, untuk bagian footer backgroundnya saya buat background footer ini sama ya, dia dari apa di gradasinya itu dari gelap ke terang gitu kan, dari biru tua ke biru muda, biar biar sama sih sama navbar yang di atas. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya tentang review website pribadi saya. Sekian video saya. Terima kasih.